Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan warga di Texas bersiap menghadapi badai Beryl yang diperkirakan akan menghantam negara bagian ini pada Senin waktu setempat. Warga di pesisir menghadapi potensi bahaya banjir dan padamnya listrik, dan sejumlah wilayah telah memberlakukan perintah evakuasi. Badai tropis Beryl yang berkekuatan besar mengarah ke Amerika Serikat dan warga di negara bagian Texas terus bersiap. Badai ini telah menyebabkan kerusakan parah di kawasan Karibia dan menewaskan sedikitnya 11 orang. Pejabat Texas menyuruhkan evakuasi sukarela di beberapa county atau setingkat kabupaten di sepanjang pantai yang berpotensi terkena banjir pesisir dan terputusnya aliran listrik. Warga setempat bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan melakukan persiapan dengan memasang papan-papan penahan di jendela bangunan dan menyiapkan persediaan makanan. Perakiraan cuaca menunjukkan badai masif ini akan menguat saat bergerak melewati Teluk Meksiko yang lebih hangat dibanding biasa dan bisa menghantam Texas sebagai angin topan kategori 1 dengan kecepatan sekitar 140 km per jam. Pejabat di pesisir Texas memperingatkan warga untuk tidak meremehkan dampak badai ini karena mereka menghadapi potensi banjir pesisir yang di beberapa wilayah bisa mencapai ketinggian hampir 2 meter. Saudara, Amerika Serikat dan 28 negara mitra termasuk Indonesia menggelar latihan perang maritim terbesar di dunia yang disebut REMPEC 2024 di lepas pantai Hawaii. Analis menilai latihan gabungan tahunan ini memberi kesempatan kepada Angkatan Laut negara-negara mitra untuk bekerja sama, sekaligus mengirim pesan penghindaran yang tegas kepada Tiongkok. 40 kapal permukaan, 150 pesawat terbang, 3 kapal selam, dan 25.000 prajurit berlatih bersama di perairan Samudra Pasifik dalam Rim of the Pacific atau RIMPAC tahun ini. Negara-negara di penjuru dunia mempraktikkan serangkaian misi, mulai dari tanggap bencana alam hingga keterampilan serang di saat perang. Every nation in the world actually has interest in the Pacific, and we adhere to the same value. Is more than welcome to participate. Kembali tak diundang adalah Tiongkok. Analis menilai sambutan hangat mengikut sertakan Tiongkok 1 dekade lalu jadi bumerang bagi RIMPAC. There was this outreach to China, and definitely the U.S. and its allies and partners were essentially burned by the Chinese taking advantage of it, but not really taking advantage of it in a way to positively shape their behavior and cooperate, but took advantage of it as an opportunity to essentially to collect intelligence and to try and get more acceptance of what should be considered unacceptable behavior. Latihan gabungan ini diharapkan bisa mengirim pesan tegas ke Tiongkok untuk berhenti merundung negara-negara tetangganya. They're not just going to be facing the United States and the country they're targeting, but they're potentially going to have to deal with a response from a wide range of countries that have common interests in deterring and confronting Chinese aggression and its threats to free and open Indo-Pacific. Negara peserta RIMPAC tahun ini akan berlatih menarget kapal serbu USS Tarawa yang dinonaktifkan, sebuah kesempatan langka untuk mengetahui seberapa efektif persenjataan mereka dalam menenggelamkan kapal besar serta melakukan perlindungan di laut terbuka. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke lomba makan hotdog yang selalu memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli. Namun ajang tahun ini menjadi kontroversi setelah sang juara bertahan dilarang ikut berkompetisi. Dari sekian banyak lomba makan hotdog di Amerika, Nathan's International Hotdog Eating Contest adalah salah satu yang paling dikenal. 3, 2, 1. Digelar sejak 1970-an, kompetisi ini telah menarik peserta lomba makan dari Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Joey Chestnut asal Kentucky, AS, jadi juara 16 kali. Dia memegang titel juara sejak 2007 hingga 2023, kecuali pada 2015. Tahun lalu, dia melahap 62 hotdog dalam 10 menit. Crowds expecting me to come out there hungry. They're expecting me to come out there eating fast, and I'm going to deliver. Tapi tahun ini, Joey dilarang berkompetisi setelah dia menandatangani kontrak dengan merek pesaing yang merupakan sosis vegetarian. So I don't eat meat. I think it is superb that he's altered his thought, and I hope a bunch of people follow that and we stop eating animals.
With no Joey Chestnut, there's no Nathan Hot Dog contest. The rest is just a scam. Major Eating League, Liga Besar Lomba Makan, mengatakan masih banyak kompetitor selain Joey. There are a handful of guys who are going to be going for that number 1 spot, and it's going to be very, very close. Kompetisi makan bukan tanpa kritik. Para pakar kesehatan pun khawatir akan dampak jangka panjang dalam mengkonsumsi kalori tinggi dalam waktu singkat. Terlebih, hotdog adalah makanan ultraproses. Dari Washington DC, Riut Wasikal, VOA. Kini kita tengok perjalanan panjang Wee Han, warga diaspora Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah, untuk merintis bisnis restoran di Amerika Serikat. Diawali dengan bekerja sebagai pencuci piring, Wee Han pernah menjadi koki hibachi selama 11 tahun. Sebelum ia berani membuka restoran bernama Arigato Hibachi and Sushi di Baltimore pada tahun 2011. Bekerja sebagai pencuci piring. Itulah awal perjalanan panjang Wee Han, diaspora Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah, sebelum membuka Arigato Hibachi dan Sushi di Baltimore, Maryland. Datang ke Amerika tahun 1998, Han juga sempat bekerja sebagai koki hibachi selama 11 tahun sebelum memberanikan diri merintis bisnis restoran tahun 2011 bersama 3 temannya. Sukanya banyak ya. Dukanya juga banyak. Ya 2 tahun pertama ya harus kerja tiap hari. Ya, kita belum mampu bayar orang, harus kerjain sendiri. Untungnya banyak pelanggan dari restoran tempat Han bekerja sebelumnya yang datang dan kemudian menjadi pelanggan di Arigato Hibachi and Sushi. Selain menekankan kualitas dengan memakai daging dan ikan terbaik, kunci utama restoran ini untuk bertahan dan memenangkan kompetisi adalah pada harga yang lebih kompetitif dan pelayanan yang diberikan. The sushi is usually very fresh, so I like raw fish. They did a good job. The people here are awesome. They really take care of you very, very well. The smiles are awesome. It's just a great experience. Kini Arigato Hibachi and Sushi memiliki 14 karyawan, separuh diantaranya diaspora Indonesia. Mereka gaji sama tip ya. Mungkin saya pikir sekitar $20 kali ya per jam plus tip ya. Tergantung rame enggaknya tempatnya gitu loh. Cuman mungkin kalau untuk hibachi antara 100 mungkin dapat kali per harinya. Salah satu perilaku bisnis yang ditekankannya dalam mengelola Arigato Hibachi and Sushi adalah ketekunan. Ya telaten ya, harus telaten ya. Kalau semuanya kan kadang rame, kadang sepi kan kita nggak tahu ya. Kita harus telaten aja, kita tekunin. Dari Baltimore, Maryland, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.